Kami sebagai warga Jepara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas anugerah pahlawan nasional yang diberikan kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat. Merupakan kebanggaan kami bagi warga masyarakat Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, terima kasih ya Bapak sudah sama-sama wawancara. Iya. Ini dari tim kami memang sudah dipercaya ya dari Pemda juga yang sudah biasa membuat film-film dokumenter dan ini terkait dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kabupaten Jepara ini bahwa Ratu Kalinyamat, tokoh wanita di Kabupaten Jepara ini telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Ini anugerah dan kami sangat bahagia Bapak. Dan ini juga mungkin dari Bapak Kapolres selaku Forkopimda di Kabupaten Jepara, adakah sekiranya himbauan-himbauan dari Bapak untuk masyarakat di Kabupaten Jepara, karena ini kita sangat berbahagia dan bersyukur sekian lama perjuangan ini telah terkabul begitu Bapak. Monggo. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Dinda dan tim beserta kawan-kawan sudah hadir di sini. Menurut saya dari berbagai literatur yang saya dapatkan terkait dengan sejarah Kanjeng Ratu Kalinyamat ini, setidaknya saya menilai ada dua nilai yang perlu kita banggakan. Yang pertama kaitannya tentunya dengan nilai patriotisme atau kejuangannya, di mana Kanjeng Ratu Kalinyamat ini pada masanya beliau berkuasa itu di sekitar abad 16 tahun 1500-an itu sudah berhasil membangun sebuah kekuatan militer, tentunya dengan teknologi pada masa itu dan itu berhasil membuat gentar kolonialisme pada saat itu bangsa Portugis yang akan masuk ke Indonesia, khususnya ke tanah Jawa itu, dengan melihat angkatan perang kapal-kapalnya Ratu Kalinyamat pada saat itu bangsa Portugis itu gentar juga itu. Artinya Kanjeng Ratu Kalinyamat telah berhasil membangun kekuatan militer, kemudian dengan jiwa nasionalisme, kejuangannya berhasil membuat gentar dari bangsa-bangsa penjajah kolonialisme pada saat itu. Kemudian yang kedua tentunya sebagai seorang wanita, perempuan, ini tentunya kita juga bangga di mana Jepara cukup memiliki sejarah yang panjang dengan adanya kaum wanita ini, ya, di mana pendahulunya itu Ratu Sima, kemudian juga penerusnya ada juga Raden Ajeng Kartini. Ini tentunya semakin memperkaya sejarah Jepara ini dengan adanya pahlawan-pahlawan wanita. Tentunya dengan gender atau emansipasi wanita ini perlu diteladani bagi pemuda masa kini, pemudi Jepara untuk bisa melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Ya, pemuda-pemudi pada masa kini Jepara harus bisa mengembalikan kejayaan Jepara yang sudah jaya sejak masa lalu, ya kan? Ini bisa berkiprah kembali di saat-saat seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Ini dukungan yang sangat membuat kami berbunga-bunga dan tersanjung Bapak. Dan terkait dengan perjuangan dari masyarakat Kota Jepara, para tokoh juga semua Pak, ini dari mulai beberapa tahun yang lalu Ratu Kalinyamat ini sebenarnya sudah diperjuangkan untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional Bapak. Bertahun-tahun, dan itu selalu gagal karena berbagai faktor. Mungkin sejarah yang kurang pakem, sejarah yang mungkin tidak pas begitu Bapak. Dan sehingga saat ini setelah sekian lama perjuangan untuk supaya Ratu Kalinyamat ini bisa menjadi pahlawan nasional, alhamdulillah ternyata dari tertinggi, beliau tertinggi Bapak Presiden ini sudah mengesahkan dan menobatkan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional karena ternyata sejarahnya sesuai pakem itu seperti ini begitu. Mungkin yang kurang pas itu tidak sesuai begitu Bapak. Dan ini kami mohon juga dukungan himbauan dari Bapak Kapolres. Ini terutama generasi muda ya Pak, supaya selalu membuat sejarah-sejarah itu dipelajari dulu agar bisa sesuai dengan sejarah yang pakem begitu Bapak. Monggo. Iya, betul. Jadi kemarin pada saat acara kirab saya juga sempat berdiskusi dengan
para peneliti, para profesor yang ikut proses penelitian berbagai dokumen tentang keberadaan perjuangan dari Raden Kanjeng Ratu Kalinyamat ini, dan itu tidak sembarang hanya berdasarkan dari memori kolektif saja, tapi berdasarkan dokumen-dokumen dan bahkan penelitiannya sampai ke Portugis sendiri, dan juga dokumen-dokumen aslinya masih menggunakan bahasa Porto Lama. Artinya literatur yang ada saat ini dibangun oleh teman-teman peneliti itu berdasarkan dari kajian empiris yang ada. Jadi itulah yang benar-benar ada, sehingga apabila masih ada mitos di tengah masyarakat yang mungkin sifatnya kurang baik, tentunya itu jangan dibangun kembali. Ya, yang tentunya kita bangun adalah narasi-narasi yang berdasarkan dengan fakta-fakta empiris yang nyata tentang keberadaan, keagungan, kemudian kebangsawanan dari Raden Kanjeng Ratu Kalinyamat ini, sehingga beliau adalah tokoh nasional yang alhamdulillah juga dianugerahi oleh Bapak Presiden sebagai pahlawan nasional. Itulah yang kita bangun narasi yang baik, sehingga mitos-mitos yang sifatnya negatif yang mungkin dibangun dari cerita-cerita yang tidak ada fakta empirisnya, ya kita minta untuk tidak dikembangkan kembali. Gitu. Baik Pak Kapolres. Satu hal Pak yang kita sorot ya Pak, ini bukan berarti kita memilih salah satu hal yang kurang pas juga ya Pak. Ini kalau kita melihat pahlawan-pahlawan zaman dulu, terutama untuk Kabupaten Jepara, ada 3 patung yang megah di sudut sana Pak, di daerah Ngabul begitu. Itu semuanya tokoh perempuan. Betul. Ada Ratu Sima seperti yang Bapak sampaikan tadi, Ratu Kalinyamat dan Raden Ajeng Kartini. Menurut pandangan dari kacamata Bapak Kapolres, Jepara ini dulunya konon tokohnya, ratunya, bahkan pejuangnya adalah kaum perempuan. Mungkin sekarang bisa Bapak sesuaikan dengan saat ini ya Bapak. Kaum perempuan di Jepara ini seharusnya seperti apa gitu. Dan mungkin supaya bisa menginspirasi dari para tokoh perempuan harus bagaimana? Ya, betul, seperti yang mungkin saya singgung di awal tadi, bahwasanya setidaknya ada 2 nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan Kanjeng Ratu Kalinyamat ini. Yang pertama nilai patriotismenya, yang kedua juga nilai emansipasinya. Artinya beliau dari hidup pada masa Kesultanan Muslim pada saat itu bisa tampil menjadi seorang pemimpin, penguasa yang memimpin rakyat Jepara pada masa itu. Artinya pada saat ini pun di tengah era globalisasi di mana masyarakat peradaban semakin maju, artinya emansipasi wanita ini semakin kita dorong. Sehingga kalau zaman dahulu saja pejuang-pejuang wanita dari Jepara itu sudah muncul, harusnya saat ini kawan-kawan, saudara-saudara artinya harus bisa mengilhami dari perjuangan pada saat itu, semakin memantapkan langkahnya untuk bersama-sama dengan kaum laki-laki, kaum perempuan dalam kesetaraan membangun bersama-sama Jepara ini. Tentunya di bidang masing-masing, di bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dan kita melihat saat ini pun juga kalau kita lihat misalnya di masa kini sudah banyak juga di dunia politik sudah banyak caleg-caleg dari kaum perempuan. Artinya ini bagus di segi emansipasi. Mungkin nanti di bidang ekonomi, di bidang sosial, monggo tentunya zaman sudah terbuka, di fungsi di tubuh kepolisian pun polwan-polwan kita juga kita dorong terus untuk artinya memberikan karya nyatanya di tengah masyarakat. Dan jabatan Kapolsek juga sudah ada yang polwan juga. Mungkin di jabatan-jabatan perwira juga sudah banyak dijabat oleh polwan. Tentunya di era yang semakin terbuka ini kami mendorong terus kaum perempuan untuk bisa berkarya di bidangnya masing-masing gitu Mbak Dina. Baik Bapak, dukungan untuk kaum perempuan Jepara ya Bapak. Semoga nanti ke depannya ada bupati perempuan, insya Allah, Kapolres perempuan. Amin. Baik Bapak, ini terkait masalah Ratu Kalinyamat ini sebuah anugerah dan kebahagiaan buat kami semua masyarakat Kota Jepara, pasti itu. Mungkin bisa disampaikan Bapak untuk selalu memberikan edukasi. Kondisi Kota Jepara, mungkin Bapak sangat memahami ya Bapak kondisi di Kabupaten Jepara tentang kriminalitas dan kenakalan remaja dan lain sebagainya, supaya selalu berkurang, karena kita patut bangga ya Pak atas anugerah ini.
memberikan contoh untuk generasi muda supaya meniru pejuang-pejuang para pahlawan, begitu Bapak? Iya, tentunya kita menyadari Jepara ini kota yang sudah cukup tua ya, memiliki masa kejayaan yang sudah sejarah yang panjang. Artinya kita sebagai masyarakat Jepara tentunya juga harus berbangga dengan fakta sejarah itu, tapi tidak cukup dengan berbangga. Bagaimana kita bisa mengisi pada masa kini, ya khususnya kepada adik-adik saya, generasi muda yang mungkin masih euforia, ya ada berbagai bentuk kenakalan remaja yang saat ini terjadi di wilayah kita. Tentunya mari kita ajak, kita tinggalkan. Ya kalau kita lihat mungkin masih sering terjadi balapan liar, ya mungkin di sekolah-sekolah ada sedikit-sedikit kasus terkait dengan perundungan. Nah, terus mungkin juga yang cukup membahayakan terkait dengan narkoba. Ya kemarin kita juga mengungkap kasus peredaran 0,5 kilogram narkoba Mbak di wilayah Jepara ini. Artinya ini juga ancaman bagi generasi muda kita. Nah, saya mengajak kepada anak-anak generasi muda, mari kita tinggalkan hal-hal yang negatif itu, terus perjuangkan masa depan kalian masing-masing untuk menempuh bisa mewujudkan masa depan yang positif tentunya. Itu Mbak Dina. Baik, Bapak Kapolres, ini semoga kedepannya semakin baik untuk Kota Jepara ya Bapak. Dan mohon doanya selalu untuk kami semua generasi muda. Sekiranya untuk dukungan dan himbauan juga edukasi dari Bapak Kapolres tentang Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pahlawan nasional, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Sekiranya Bapak berkenan untuk berpuisi sedikit saja Bapak. Boleh. Untuk memberikan semangat kita semua. Oke, siap. Baik, luar biasa, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, Ratu Kalinyamat, pejuang Jepara. Di sini kami meneruskan perjuangan. Perjuangan yang tangguh, berani, tiada gentar. Untukmu, Ratu Kalinyamat, kami siap meneruskan perjuangan. Untuk kemerdekaan negeri ini. Untuk Jepara ini, Jepara makmur sentosa, gemah ripah loh jinawi, terus karyo tataning bumi, rawe rawe rantas, malang malang tuntas.